bergerak di bidang penjualan besi baja. Terakhir kali, Permana disebut menduduki posisi wakil manajer. Kalau dia mungkin dapat tekanan dari dia atau gimana gitu, kayak panik dia. Kalau waktu pas Sabtu, dia kesini mau pulang, kita sih mau ini, jadi berubah. Ya udah, nanti gue bantu ngomong tentang masalah itu. Ya udah, tunggu sampai jam 5 mau datang. Akhirnya dia pulang. Istilah ini memang Mbak, dia tuh tulang punggung keluarga, benar-benar dari anak adiknya meninggal sampai selesai orangnya dia yang Realitas menemui mantan istri Permana. Ibu dari satu anak ini mengaku baru mendengar kabar tragis mantan suaminya sehari setelah kejadian. Setelah berpisah sejak Oktober 2022 lalu, mereka tak lagi saling berkomunikasi. Namun ia meyakini mantan suaminya bukanlah seseorang yang ringan tangan. Dulu, ketika saya udah putus kontak sama si itu kan lama juga dari 2011 sampai sekarang kan. 2011 kagetnya emang nggak pernah di Bekasi pun nggak pernah si datang atau kemarin datang itu saya kaget kok gitu. Jejak kerjasama investasi yang berujung maut di Bekasi memang masih samar-samar. Hingga kini, narasumber resmi dari kepolisian belum memberikan keterangan yang gamblang. Diduga, kerjasama investasi yang melibatkan beberapa investor perorangan ini nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Assalamualaikum Lur. Puasa-puasa begini emang kadang bawaannya mager. Sering juga lapar. Ujungnya kita jadi keder. Pokoknya tetap ikhlas berbagi kebaikan dan rezeki. Yang paling penting, pantang luntur berbuat baik di bulan Ramadan ya Lur. Akibat gula darah yang tinggi, Bambang harus terpasang 3 ring di pembuluh darah jantungnya yang mengalami penyempitan. Lantas bagaimana solusinya? Gula paling tinggi berapa Pak? 320 ring kencing, terus sakit juga kan di depan, di belakang. Ada berapa ring sekarang Pak? Satu saluran 1 ring, saluran kedua itu 2 ring. Jadi total 3 ring. Bapak nggak takut ada masalah lagi? Saksikan hanya di Go Healthy, Kamis 23 Maret jam setengah 3 sore. Berbagai peristiwa yang terjadi hari ini Dan menjadi sorotan publik akan kami ulas di Prime Time News. kami menyajikan dialog mendalam dan update dengan narasumber yang kompak. Kami memberi makna Dalam setiap peristiwa, Prime Time News, setiap hari jam setengah 6 sore. marhaban ya Ramadan. Saudaraku umat muslim Indonesia, mari jalankan Ramadan yang amat dirindukan ini dengan hati yang berbeda. Bersama kita jadikan Ramadan yang mulia ini sebagai momentum untuk mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa yang menginspirasi dengan empati dan kepedulian yang tinggi. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga keberkahan untuk kita semua. Kasus pembunuhan berujung pengecoran terhadap korbannya bukanlah kali yang pertama terjadi di negeri ini. Persis di bulan Maret 2019, 4 tahun silam, di Jember, Jawa Timur, seorang anak dan ibu berkomplot menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Surono dihabisi nyawanya oleh anaknya sendiri gara-gara diduga bermain api dengan perempuan selain ibunya. Kasus ini terungkap setelah Bahar, yang tak lain anak dari Surono, melaporkan ke Kepala Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Jember. Bahar mengaku ayahnya telah dibunuh oleh seseorang dan jenazahnya dicor di bawah bangunan musola. Namun dari hasil penyidikan polisi, belakangan diketahui
laporan Bahar hanyalah skenario sandiwara semata. Sebab pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah ia sendiri, dibantu oleh ibunya, yaitu Busan. Peristiwa pembunuhan dilakukan pada Maret 2019 dan dilaporkan pada November 2019. Di tahun yang sama, 2019, seorang pegawai negeri sipil Palembang, Apriadita, juga dihabisi nyawanya secara keji. Setelah lebih dulu diracun, jenazah korban ditemukan di cor semen di sebuah taman pemakaman umum, tempat salah satu pelaku pembunuhan bekerja. Psikologi forensik Reza Indragiri, modus menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara dicor bukanlah hal yang istimewa. Cara ini dilakukan oleh pelaku pembunuhan semata-mata demi menutupi hasil kejahatannya dan menghindar dari jeratan hukum. Kalau kronologinya adalah bunuh dulu, baru kemudian beli pasir dan segala macam baru keesokan harinya, maka itu terbuka ruang spekulasi lain. Apakah benar pelaku sungguh-sungguh ingin membunuh korban? Apakah ada kemungkinan ini tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Jadi ada 3 kemungkinan. Pembunuhan berencana, jangan bisa ditepikan. Mengingat sekali lagi pasir, kerikil dan segala macam baru dibeli keesokan hari setelah korban dihabisi. Kemungkinan pembunuhan berencana bisa dikesampingkan. Tinggal sisa 2, yaitu pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana maksud saya. Dan yang ketiga adalah penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Reza Indragiri juga menyebut tidak ada urgensi bagi kepolisian untuk mengungkap lebih lanjut motif dari kasus pembunuhan di Bekasi. Sebab pelaku pembunuhan sudah meninggal hingga tidak perlu penuntutan. Memang kosakata korban dicor dalam kondisi bertumpuk, 2 orang di dalam rumah, tidak di galian lubang tapi di permukaan lantai. Narasi atau deskripsi semacam itu memang memunculkan kesan ekstrim. Bukan berarti kita tidak berduka atas kematian para korban, bahwa ada 2 orang meninggal dunia kita tidak berduka. Tapi mengingat pelakunya sudah meninggal dunia dan Indonesia tidak mengenal posthumous trial, tidak mengenal praktek persidangan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, maka apa sesungguhnya urgensi yang polisi hadapi untuk mengungkap sampai sejauh motif harus menjadi diketahui? Tidak ada urgensi. Case closed. Diketahui ataupun tidak diketahui, terungkap ataupun tidak terungkap motif, bukan merupakan penentu berlanjutnya proses pidana. Tambah lagi tadi saya katakan tidak ada persidangan terhadap orang meninggal dunia. Jadi terungkap ataupun tidak terungkap motif si pelaku, tidak ada bedanya. Case closed, kasus selesai, berkas masukkan di arsip. Menurut informasi yang realitas dapatkan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, memang Permana. Dari jejak digital yang ada, diketahui Yusi memiliki latar belakang yang sama dengan Permana. Yusi juga bekerja di sebuah perusahaan penjualan besi baja konstruksi, hanya saja berbeda perusahaan. Buah dari join modal bisnis dengan Permana, Yusi sebenarnya juga sudah sempat mendapatkan bagi hasil keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Meski begitu, suami almarhumah Yusi memilih bungkam perihal latar belakang join modal bisnis tersebut. Sekarang udah beda perusahaan, Pak. Udah beda, tapi awal yang mengenalkan di perusahaan bus ini adalah istri saya gitu. Datang ke rumah saya, minta kerjaan dengan istri saya. Saya ada. Gara-gara utang piutang, nyawa melayang. Sudah ada begitu banyak kejadian serupa di negeri ini. Tidak peduli besar atau kecil nilai piutangnya, baik si pemberi maupun pengutang, lazimnya begitu mudah terpancing gelap mata. Demi penegakan hukum dan rasa keadilan bagi korban, polisi harus cepat mengungkap kasus pembunuhan mayat dicor ini. Polisi juga harus mengungkap
siapa saja yang sudah turut terjerat model join usaha di bisnis besi di Bekasi ini. Metro TV. Akibat gula darah yang tinggi, Bambang harus terpasang 3 ring di pembuluh darah jantungnya yang mengalami penyempitan. Lantas bagaimana solusinya? Bulan paling tinggi berapa, Pak? 320 ring kencing, terus sakit juga kan di depan, di belakang. Ada berapa ring sekarang, Pak? Satu saluran 1 ring, saluran kedua itu 2 ring. Jadi total 3. 3 ring. Bapak nggak takut ada pesanan lagi? Saksikan hanya di Go Healthy, Kamis 23 Maret jam setengah 3 sore. Awal hari adalah waktu terbaik untuk menyimak berita hangat dan mereview kembali informasi yang paling dibicarakan. Mengapa batas sistem pemilu berubah menjadi Tempat terkini dan lokasi Metro Pagi Prime Time, setiap hari jam 4 pagi. Standby. 3, 2, 1. Welcome to Metro Globe Network, live from Jakarta. I'm Arif Sudito. I'm Kania Sutisnawinata, and you're watching Metro Globe Network. MGN, Metro Globe Network, an Indonesian news channel reaching global viewers on digital and television platforms. News, information, and cultural programs coming to you every day. We have news bureaus in 7 cities in Indonesia and more than 76 correspondents around the world. In-depth and exclusive reports from all over the world, talking about a wide range of global issues with an Indonesian perspective. Asia Prime, World News, Jakarta Movers and Shakers, Metro Globe Network, a part of Media Group Network. Bulan Ramadan telah tiba. Bulan yang penuh rahmat. Marhaban ya Ramadan. Mari kita menjalankan ibadah Ramadan dengan kesungguhan hati, berpuasa dengan khusyuk, semakin dewasa dalam bersikap dan